Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat bertemu, berjumpa kita semua di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kita percaya kalau kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan, dan Dia telah menyertai dan memberkati kita dalam satu pekan yang sudah kita lewati bersama-sama. Mari kita arahkan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh pada saat ini. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita dengan nyanyian kemenangan iman nomor 206. Nomor 206, hormat maha besar Tuhan. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya, berbakti padanya. Malak dan makhluk baik seru beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala makhluk bertetap berbakti padanya, berbakti padanya. Yang hidup atas bumi genap beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti padanya. Kenangkan darah Kudus beri hormat, 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 hormat kepada betapa kelak merdu sedap di negeri yang bakar, di negeri yang bakar. Kecapi kidung segenap beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Sekali lagi kornya, beri hormat, 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 hormat kepada Tuhannya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Allah kita yang kita sembah layak dan patut menerima pujian, hormat dan sembah sujud kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ada dalam ruangan ini, dalam rumah Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh memuji Dia dengan segala kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Karena ada saat di mana saudara dan saya lemah, saudara tidak akan memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri dan kita melakukan pujian bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Sekali lagi bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Bersama dia malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Amin. Nyanyikan pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya,
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami diciptakan untuk menyembah Tuhan, tetapi dosa menghambat kami. Kami bersyukur karena lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kami dipulihkan untuk kembali dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, topangan Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam segala kehidupan kami, hari lepas hari, tangan Tuhan sudah menyertai kami semua, menjaga, melindungi, memelihara, memimpin, memberkati kami sampai detik pagi hari ini. 6 hari lamanya Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menopang kami. Hari ini ya Tuhan, hari perhentian-Mu. Kami bersyukur karena ada kesempatan yang indah untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebagaimana firman-Mu, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di tempat ini juga Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau siap menerima penyembahan kami ya Bapa. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Tuhan. Engkau tahu dan Engkau melihat kedalaman hati kami semua hari ini. Kami datang untuk kami menyembah Tuhan, datang untuk mensyukuri semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami datang membawa semua beban dan pergumulan hidup kami. Kami datang untuk kami terus belajar akan firman-Mu. Kami rindu untuk mengerti lebih jauh lagi apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua. Karena dengan demikian, hidup kami akan terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat yang indah, membawa kami semua jemaat Tuhan masuk lebih dalam kami menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir. Tuhan, Roh Kudus berkuasa, bekerja di antara kami semua, meneguhkan hati iman pengharapan kami, lewat puji-pujian, kesaksian, lewat doa, lewat firman Tuhan. Biarlah hari ini Engkau terus diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, dan biarlah lewat ibadah ini juga kami semakin lebih dalam lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kalau ada yang sakit, lemah, susah, beban berat, ibadah ini ya Tuhan kami dilepaskan, mendapat kekuatan yang baru, mendapat jamahan daripada pribadi Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, semua pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu, mengacaukan pikiran, hati, konsentrasi kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah di tempat ini langit terbuka, sinar kemuliaan-Mu turun, menaungi kami semua. Hati yang dingin, hati yang gelap, hati yang sedang terikat oleh kekuatan yang lain, biarlah oleh anugerah-Mu kami dilepaskan, dibebaskan untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, buka dan tabiskan ibadah raya ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan baca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam buku Kemenangan Iman Besar nomor 343. Yang tidak mempunyai buku nyanyian Kemenangan Iman Besar, silakan bisa lihat di Infokus, dan kita akan baca bergantian. Saya baca cetakan yang tipis, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi bisa baca dengan cetakan yang tebal. Dua bagian yang terakhir kita baca bersama-sama.
pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini ranting-ranting, tapi kita bikin seperti kita ini pokok anggur. Dan kita harus belajar untuk menjadi seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, supaya kita berbuah, dan kalau tidak berbuah, siap saja untuk dipangkas, ditebang, dibuang, dan dibakar. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, sebab Dia selalu ingat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, semenit pun, sejam pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya buat kita sekalian. Kitalah kadang-kadang yang meninggalkan Tuhan. Mari kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 119. Ku ingat padaku dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan.
ingatlah aku. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu, ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Yesus ingat aku. Yesus ingat aku. Apakah yang menakutkan? Yesus ingat aku. Luar biasa. Saudara bayangkan itu. Yesus selalu ingat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dengar pujian dari kaum Bapa. Alangkah sukacitanya
Kita yang tadi hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam suka-sukanya kita, tapi oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya dibenarkan, dibasuhkan oleh darah Yesus. Dan ketika kita datang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah Allah yang luar biasa dengan cuma-cuma. Mari jangan main-main, jangan sia-siakan anugerah itu. Mari kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 262. Ku dikasihi Yesus, itulah firman Allah. Ku kecil serta lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Tuhan sudah matilah, surga pun terbukalah, dosaku dihapuskan, karena Yesus kasihlah. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Yesus mau ku bertetap, ku kekal besertanya, jika balas kasih-Nya, kelak ku masuk ke surga. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasih-Nya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Gembala, Bapak Evangelis Juniaman Dohona STH. Kita akan masuk dengan pujian kemenangan iman nomor 96. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku,
Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Allah kami, seperti pujian yang telah kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, bahwa kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan terbukti ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, membawa segala syukur kami kepadamu atas segala kebaikan demi kebaikan, anugerah yang kami terima daripada Tuhan, terlebih-lebih keselamatan yang Tuhan Engkau berikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang telah hadir di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, kami menaikkan doa syukur kami kepada Tuhan, ucapan syukur hati kami atas segala pertolongan Tuhan dalam minggu yang telah kami lewati bersama, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau berikan bagi setiap kami. Kami boleh melewatinya dan kami boleh menjalankannya di bawah pimpinan Tuhan, di bawah penyertaan Tuhan. Dan semua yang kami lakukan, kami kembalikan segala pujian dan syukur, hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih umur panjang yang Tuhan Engkau beri bagi setiap kami, yang Tuhan Engkau tambah-tambahkan usia dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang untuk keluarga kami yang berulang tahun di dalam pernikahan mereka dalam minggu yang telah kami lewati. Kami kembalikan segala puji syukur hormat bagi nama Tuhan. Dan kami doakan setiap pribadi mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jadikan mereka pribadi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan, dan tetap setia dalam menjalani hari-hari hidup, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan, pengharapan satu-satunya dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami doakan setiap keluarga-keluarga yang juga Tuhan Engkau tambahkan usia dalam keluarga rumah tangga mereka pada minggu ini. Kami doakan mereka, Engkau jadikan mereka suami istri yang mengasihi Tuhan, menjadikan keluarga ini keluarga yang akan memberikan cinta kasih Tuhan kepada anak-anak mereka, seperti Tuhan mengasihi orang tua, seperti Tuhan mengasihi anak-anak. Biarlah mereka juga mengasihi anak-anak mereka, membawa mereka kepada rencana dan kehendak Tuhan, mengarahkan mereka dan memperkenalkan Juru Selamat Yesus Kristus ke dalam setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam setiap keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami berdoa dan kami mohon pengampunan daripada Tuhan, jikalau dalam minggu-minggu yang telah kami lalui ada hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam tindakan kami, dalam tingkah laku kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dalam anugerah-Mu ya Tuhan kami datang dan kami merendahkan diri hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh berkenan kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih kami doakan untuk pelayanan yang terus berjalan di dalam jemaat ini. Kami menyadari bahwa kami sangat lemah sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi,
sebagai pengurus bidang-bidang yang ada, sebagai anggota-anggota jemaat yang Tuhan Engkau panggil kami dalam persekutuan di dalam jemaat. Kami mempunyai kelemahan-kelemahan yang begitu banyak dalam melakukan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Untuk itu ya Tuhan, untuk setiap program yang Tuhan Engkau berikan dan Tuhan Engkau percayakan bagi setiap kami, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi kami, berikan pimpinan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjalaninya di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka kami percaya kalau Tuhan yang akan memimpin, maka semua boleh berjalan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Beri hati yang sungguh-sungguh kepada kami, yang serius kepada kami, untuk melakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doakan ibadah-ibadah yang ada. Kami doakan untuk setiap kunjungan-kunjungan hamba Tuhan yang ada. Biarlah dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kami lakukan, iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan kami senantiasa mengerti rencana Tuhan di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan ini, di tengah-tengah dunia yang seringkali kami menghadapi banyak tantangan masalah, tetapi kami boleh mengerti rencana Tuhan di setiap apa yang Tuhan Engkau izinkan kami harus hadapi. Terima kasih, doakan setiap anggota jemaat yang sedang bergumul untuk kehidupan mereka, yang sedang bergumul untuk pasangan mereka, yang sedang bergumul untuk anak-anak mereka. Kami doakan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Bapa, Tuhan pimpin mereka dan Tuhan sertai. Kami doakan untuk para suami sebagai kepala keluarga di dalam keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah mereka menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa Tuhan membawa anak-anak istri mereka untuk beribadah kepada Tuhan, sebagaimana mandat yang Tuhan Engkau percayakan bagi kepala keluarga. Dan tanggung jawab mereka juga di dalam keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan. Kiranya Tuhan Engkau bukakan jalan, beri pekerjaan yang layak bagi mereka, berikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau rencanakan dalam setiap kehidupan mereka. Doakan mereka ya Tuhan, kepala keluarga yang ada, kiranya Tuhan Engkau pimpin mereka semua, sehingga keluarga mereka senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan mengutamakan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, sehingga ya Tuhan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau tambah-tambahkan bagi mereka. Doakan istri sebagai penolong dalam keluarga. Tuhan beri hati yang bijaksana untuk menjadi penolong bagi suami, menjadi penolong untuk memberikan pertolongan bagi pasangannya di dalam keluarga. Beri hati yang bijaksana, berikan kerendahan hati, berikan pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya dalam segala berkat yang Tuhan Engkau anugerahkan dalam keluarga mereka, mereka dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab. Doakan anak-anak yang ada, Tuhan Engkau memberkati anak-anak yang Tuhan Engkau anugerahkan dalam keluarga masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kelak ketika mereka besar, mulai dari sekarang mereka akan menghormati orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga. Doakan setiap keluarga yang bergumul untuk sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan tabib yang ajaib, yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Doakan mereka yang sedang bergumul untuk pendidikan mereka, untuk pekerjaan mereka. Ya Tuhan ya Allah kami, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan dan Engkau memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan kelimpahan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Doakan anak-anak muda yang ada di dalam jemaat ini. Kami doakan mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota Jayapura hari ini maupun di luar kota Jayapura. Tuhan Engkau jadikan mereka anak muda yang tampil beda di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat kacau hari ini. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak muda yang senantiasa
ceritakan Kristus di dalam kehidupan mereka, dan melalui merekalah nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, doakan untuk panitia Natal Jemaat yang rencanakan sementara akan dilantik. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di tahun ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami diizinkan Tuhan kembali untuk merayakan Natal di akhir tahun. Kiranya Tuhan akan menolong setiap panitia yang ada, sehingga boleh berjalan dengan baik. Rencana pembangunan yang ada juga kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan akan mengetahui dan akan memberikan setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kelanjutan ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kebangkitan orang mati, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah bersama-sama dalam doa syafaat yang telah dipimpin oleh Bapak Evangelis Junia Mandohona STH. Selanjutnya kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Mari kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 25. Sesudah kitab suci amat indah, ialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, ianya takut yang tiba, jadi sumber berkah. Pelita ini hentar kita dalam hidup fana, sampai kita Menang cahaya dari hari bakal. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah ibadah ini kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dan kami percaya Engkau ada di tengah kami. Tiba saatnya ya Tuhan untuk kami duduk berdiam diri dan kami mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu menjadi alat corong bagi di dalam tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tuntut terjadi di dalam hidup kami. Anak-anak-Mu yang telah Tuhan panggil dari dalam kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib dan besar, menerima anugerah keselamatan, pemulihan hidup yang cuma-cuma, sehingga kami boleh dilayakan, kami dibenarkan, dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Bukan karena usaha kami, bukan karena jasa kami,
bukan karena sesuatu yang kami kerjakan, sehingga Engkau tertarik dengan kehidupan kami. Semua hanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar, rahmat-Mu yang besar bagi kami. Terangi hati kami ya Tuhan, terangi pikiran kami, terangi seluruh kehidupan kami. Bukalah segala selaput yang menutup mata kami, menutup pikiran dan hati hidup kami. Biarlah kami melihat dengan jelas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Tuhan Engkau nyatakan, Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Dan kami juga siap ya Tuhan memberi hati kami seluas-luasnya, memberi hidup kami seluruhnya untuk Tuhan pakai menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Berfirmanlah, karena kami semua sudah siap. Kami datang untuk kami dengar suara Tuhan, karena suara Tuhan suara yang jelas, suara yang indah, suara yang pasti membawa kami ke dalam rencana-Mu yang besar. Tuhan mau supaya kami bertolak lebih dalam ke pantai Tuhan. Kami tidak hanya di pinggiran saja, kami masuk lebih dalam seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab. Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13, kita membaca ayat 6 sampai ayat 9. Judul perikop, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama dengan perlahan sambil kita menyimak kalimat demi kalimat dari pembacaan ini. Ayat 6 sampai ayat 9. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar tentang kesempatan untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan untuk menghasilkan buah. Ayat 9 tadi itu penekanan. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Hidup adalah kesempatan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa kita hidup hari ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa tadi malam kita tidur, Tuhan masih kasih izinkan kita buka mata. Kita masih lihat dunia ini, lihat hujan yang ada, kita masih bisa bergerak. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Bukan kebetulan. Karena bisa saja tadi malam Tuhan mungkin dia bilang sudah cukup. Dan kita tidak pernah bangun-bangun lagi. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan kasih kesempatan lagi untuk kita
menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bukan kita masih hidup terus kita mengejar semua rencana-rencana kita, semua program-program, schedule kita, rencana yang sudah kita buat, kita desain dia sedemikian rupa untuk memenuhi sasaran tujuan-tujuan pribadi kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan sasaran yang utama. Tujuan Tuhan menempatkan kita, pelihara topang kita sampai hari ini. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi buah apa yang dimaksudkan di sini? Buah yang dimaksudkan, kita harus menghasilkan buah, yaitu buah kepribadian. Buah kepribadian yaitu perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Tuhan mau supaya ada satu perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Karakter kita itu harus berubah. Kita berubah menjadi seperti Kristus. Karena Kristus itu adalah gambaran Allah, Adam kedua yang dia datang untuk memulihkan kita. Adam pertama Tuhan jadikan di Taman Eden untuk memenuhi tujuan Tuhan, memenuhi sasaran Tuhan. Tapi Alkitab catat bahwa Adam pertama gagal. Dia tidak hidup memenuhi tujuan Tuhan. Nah, itu sebabnya dosa masuk. Dan kita semua keturunan Adam sampai hari ini, selama langit ini ada, kita semua mewarisi dosa asali itu. Mewarisi sifat-sifat dosa. Dosa sudah berkuasa di dalam hati kita. Bahkan ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, kita sudah dikandung dalam keadaan yang status kita adalah berdosa. Dan ketika kita lahir sebagai anak-anak, kita lahir dalam keadaan berdosa. Status kita itu adalah orang berdosa. Dan kalau status kita orang berdosa, maka kita lihat bahwa seluruh cara hidup kita itu sudah kontaminasi dengan dosa. Kita dikuasai, kita dikendalikan, kita dipaksa untuk melakukan dosa. Dan kita tidak mampu lagi untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan mau. Tetapi puji Tuhan, Adam kedua, Yesus Kristus, Allah sendiri menjelma datang dan dia menjalankan kehendak Tuhan dengan sempurna. Dia taat kepada rencana Allah Bapa. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, di dalam Yesus Kristus, gambaran Allah yang tadinya itu rusak, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sudah rusak karena dosa. Di dalam Yesus Kristus, gambaran itu dipulihkan oleh Tuhan. Amin kah tidak? Amin. Di dalam Yesus Kristus, gambar yang tadi rusak oleh karena dosa, gambar Allah itu dipulihkan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah kita dipulihkan, setelah kita percaya, kita berbalik, kita membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Alkitab catat bahwa kita diperbaharui. Kita mendapatkan hati yang baru dari Tuhan. Dan ini suatu anugerah, berkat rohani yang luar biasa Tuhan anugerahkan. Dia memberikan kita hati yang baru, hati yang rela, hati yang taat, hati yang tunduk kepada Tuhan. Dan sejak hari pertobatan itu Bapak Ibu Saudara, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ya. Sejak kita mendengar firman Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai tanda kepemilikan yang sah bahwa kita ini adalah milik Allah. Berbeda daripada orang-orang yang lain. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu dia sebagai meterai. Perhatikan bahwa meterai, alat yang kecil sederhana,
kertas yang sepanggal itu saja, sekarang berapa harganya? Meterai 6.000 itu. 10.000 ya, bukan 6.000 lagi. Bapak Ibu, meterai 6.000 itu sudah 10.000. Meterai yang kecil ini, perhatikan, walaupun dia kertas potong saja, tapi bisa mensahkan dokumen-dokumen yang penting. Bahkan dia bisa mensahkan, ya, mungkin perjanjian-perjanjian yang nilainya sampai miliaran, sampai triliunan, hanya kertas meterai sepotong itu saja. Nah, kita dimeteraikan itu dengan Roh Kudus. Waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Kudus adalah meterai. Sebagai tanda bahwa kita ini sah milik Allah. Dan Yohanes mencatat bahwa tidak seorang pun yang bisa merampas kita daripada tangan Allah. Kita diproteksi dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan lupa, setelah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, Tuhan mau supaya hidup kita ini terus dipulihkan, dan kita menghasilkan buah. Nah, dalam pembacaan kita tadi, buah, Yesus cari buah kepribadian, perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Itu buah kepribadian. Lalu yang kedua, buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi Kristus. Jadi setelah kita diselamatkan, Yesus cari buah pelayanan. Jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Kristus. Adakah setelah kita bertobat, kita percaya, kita menjadi anak Tuhan, adakah jiwa-jiwa lain yang juga kita bawa? Kita persembahkan kepada Allah, kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memakai kesempatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda untuk menghasilkan buah. Karena mungkin saja kesempatan itu tidak akan ada lagi. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada kesempatan, jangan tunda untuk kita menghasilkan buah. Buah kepribadian, buah pelayanan-pelayanan kita, buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam jemaat ada orang-orang yang mereka senang untuk mengajak orang lain, mengajak pribadi lain untuk mari datang kepada Tuhan. Siapa saja yang mereka jumpai, mereka temui, mereka bilang, ayo mari cari Tuhan, mari datang memuliakan Tuhan, mari datang buat sesuatu untuk Tuhan. Ada orang-orang yang luar biasa. Mereka mungkin tahu bahwa Tuhan pakai mereka sebagai alat untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Ada buah pelayanan, ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Kristus. Minimal 1 jiwa saja. Apakah selama kita hidup Tuhan izinkan sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, adakah 1 saja jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Selama kita hidup berpuluh-puluh tahun, adakah buah-buah perubahan karakter itu dalam hidup kita? Ataukah sama saja kita sebelum kita percaya sifat karakter kebiasaan kita seperti itu, dan setelah kita sudah percaya terima Yesus bertahun-tahun juga karakter kita seperti itu, sifat kita, kebiasaan kita seperti itu, cara hidup kita tidak pernah menunjukkan satu perubahan yang nyata di hadapan Tuhan, yang nyata bagi orang lain menyaksikan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan tunda. Kenapa? Karena Yesus cari itu buah. Nah, perumpamaan yang kita baca tadi ini secara khusus ini menunjuk kepada bangsa Yahudi. Perhatikan bahwa Allah memilih mereka sebagai milik kepunyaan Allah. Mereka dipilih. Lalu Allah menjadikan mereka ini umat yang dekat
dekat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mereka mengenal dan melayani Tuhan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan mau supaya mereka meresponi perbuatan Tuhan itu dengan ketaatan mereka kepada Tuhan, dengan iman, dengan ketaatan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan itu dimuliakan. Menjadi kepujian, menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Faktanya mereka sebagai umat Allah yang sudah dipilih secara khusus melebihi bangsa-bangsa yang lain. Mereka diperlakukan dengan istimewa oleh Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Alkitab mencatat berulang-ulang kali mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Mereka hidup tidak seperti yang Tuhan mau, tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai berapa? Bagaimana Tuhan menggambarkan tanaman pohon itu, yang anggur itu. Coba kita lihat Yesaya 9 cepat. Yesaya 5 kalau tidak salah. Yesaya pasal 5. Bagaimana Tuhan memilih umat Allah, bangsa Israel ini. Lalu Tuhan utus Yesaya dan menulis nyanyian tentang kebun anggur ini. Lihat pasal 5 ayat 1 terus. Aku hendak menyanyikan ayat 1 tentang kekasihku, tentang kebun anggurnya. Engkau mempunyai kebun anggur lereng bukit yang subur. Ayat 2, ia atau Tuhan mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara jaga di tengah-tengah, menggali lubang tempat meras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ayat 4, apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kau perbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat 5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan merintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Perhatikan bahwa betapa Tuhan sedih karena mereka sudah diperlakukan dengan luar biasa, tapi nyatanya mereka tidak meresponi anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka hidup tidak seperti yang Tuhan mau. Dan perhatikan bahwa di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan sudah memperlakukan mereka dengan luar biasa. Dan pengajaran ini Tuhan Yesus sampaikan lewat perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Nah, perhatikan ayat 6. Ayat 6 ini hak istimewa untuk berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Nah, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Artinya bahwa ini sebenarnya kebun anggur. Tapi pemilik kebun ini, dia secara sengaja tanam pohon ara ini. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, secara geografis di Palestina itu terkenal karena wilayahnya itu subur sekali.
tanam segala jenis buah-buah itu semua tumbuh di sana. Pohon buah zaitun, pohon zaitun, anggur, delima, pohon ara, itu Alkitab catat ya. Tetapi perhatikan bahwa kenapa kebun anggur ini pemilik kebun dia secara sengaja khusus dia tanam pohon ara ini. Pohon ara ini dia diperlakukan dengan istimewa. Dengan tujuan, dengan harapan supaya pohon ara ini dia juga menghasilkan buah yang baik. Buah yang terbaik. Tetapi perhatikan bahwa pemilik kebun anggur itu dia kecewa. Dia sedih, kecewa karena dia tidak menemukan apa-apa. Sama sekali dia tidak dapat apa-apa. Satu pun dia tidak temukan buah pada pohon ara itu. Nah, ini ironis sekali Bapak Ibu Saudara. Ini menyedihkan. Karena ini gambaran bahwa hari ini banyak orang yang sudah menikmati hak-hak istimewa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini banyak orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sudah ditebus, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Tetapi ironis, karena mereka yang katanya sudah mendapatkan hak-hak istimewa, pemeliharaan, berkat, pertolongan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai dengan luar biasa, memelihara hidup mereka dengan luar biasa. Tetapi faktanya mereka tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ironis kah tidak? Ironis sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa nada yang ditulis di sini itu nada yang penuh dengan kekecewaan. Dan perhatikan bahwa Yesus bilang di ayat 6 itu, "Aku datang untuk mencari buah, tetapi aku tidak menemukan. Aku tidak mendapatkan apa-apa." Ini nada bersifat itu kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa ya, tanam sesuatu atau buat sesuatu tapi tidak ada hasil apa-apa. Bikin kebun, pelihara ternak, bikin usaha, tapi tidak ada hasil apa-apa. Nol. Kecewa kah tidak? Kecewa. Sedih kah tidak? Sedih. Nah, demikian juga dalam perumpamaan ini Bapak Ibu. Nah, dari ayat 6 ini perhatikan bahwa pohon ara ini dia sudah dapat hak istimewa. Dia diperlakukan dengan luar biasa. Sama dengan kita juga. Kita sudah diselamatkan. Kita ini tadi WL bilang di awal, kita ini carang yang melekat kepada pokok. Dan kita sudah mendapatkan semua anugerah yang baik dari Tuhan. Nah, kemudian lihat ayatnya yang ke-7, ini kesempatan untuk berbuah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Itu tanda seru ya. Tebang, ini artinya satu perintah. "Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Tanda seru lagi. Wah, luar biasa. Nah, lihat bahwa pemilik kebun anggur ini dia terus datang. Berapa lama dia datang? Selama 3 tahun dia terus datang. Tahun demi tahun dia terus datang. Dia melihat, memperhatikan. Dia terus berusaha mengerjakan sesuatu. Dia ya dengan segala macam cara supaya pohon ini bisa berbuah. Dan itu dilakukan terus menerus tanpa putus selama 3 tahun. Lalu lihat bahwa apa yang bisa kita tangkap pelajaran di sini? Bahwa kebenaran ini mengajarkan bahwa sebenarnya Tuhan itu, Allah itu kasih kita kesempatan terus. Kesempatan supaya kita menghasilkan buah. 3 tahun ya, ini bicara waktu. Terus tahun pertama, terus tahun kedua, terus tahun ketiga.
Ini masih kasih kesempatan ini. Tetapi tidak menemukan buah. Kita belajar juga bahwa sebenarnya Tuhan itu dia sabar sekali. Kesabaran Allah. Allah itu begitu sabar. Sabar kepada siapa? Kepada banyak orang yang sudah menikmati Injil, menikmati karya keselamatan Kristus, tetapi mereka tetap saja tidak pernah menghasilkan buah. Tidak ada buah apa-apa yang mereka kerjakan. Tidak ada buah apa-apa yang mereka buat sesuatu untuk Tuhan. Mereka sudah diberkati dengan luar biasa. Mereka dijaga, dipelihara, keluar masuk mereka, pergi pulang mereka. Semua yang mereka buat, mereka kerjakan. Tuhan hadir, tangan Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah, dengan begitu luar biasa. Tetapi mereka tetap tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesabaran Tuhan seakan ini dipermainkan. Tuhan seolah-olah itu dipermainkan. Kalau bahasa kasarnya Tuhan itu dikacangin ya. Mereka seakan mempermainkan Tuhan dan membuat Tuhan itu murka, membuat Tuhan marah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah kasih kesempatan dengan luar biasa untuk mereka melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan perhatikan bahwa pohon ara ini hidup di tanah kebun itu dengan percuma. Padahal dia sudah diambil, dia ditempatkan di pohon yang seharusnya pohon lain itu bisa berbuah. Tapi dia ditaruh di kebun itu, di posisi itu, tapi dia tidak menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa pohon ara ini tidak hanya dia tidak menghasilkan buah, tapi dia ditaruh di kebun di situ, dia mempengaruhi tanah yang ada di sekitar pohon itu. Lingkungannya itu menjadi buruk. Dia membawa pengaruh yang buruk di lingkungan tempat di mana dia ditaruh, dia ditanam, pengaruh yang buruk yang tidak juga menghasilkan buah apa-apa. Perhatikan bahwa hukuman apa yang cocok bagi pohon ara ini menurut Bapak Ibu Saudara. Di dalam pembacaan itu tadi, perhatikan ayat yang ke-7 tadi. Aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ini hukuman yang cocok bagi pohon ara ini. Pohon ara yang sudah mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ayat 7 dia bilang, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pemilik kebun anggur dia bilang, tebang pohon ini. Artinya bahwa ini menegaskan bahwa kesempatan untuk berbuah itu terbatas. Jangan bilang, nanti saja, masih ada waktu. Nanti saja, besok saja, tahun depan saja, nanti saja berbuahnya. Perhatikan bahwa ketika pemilik kebun anggur ini bilang, tebanglah pohon ini. Artinya bahwa ada saatnya, ada waktu di mana tidak lagi ada kesempatan yang diberikan kepada pohon ara itu. Dan ini kesempatan untuk berbuah sebenarnya. Lalu dalam ayat 8 dan ayat 9 perhatikan. Jawab orang itu, Tuhan, ini jawab pengurus kebun itu ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bapak Ibu Saudara, apa yang pengurus kebun itu dia bilang kepada pemilik kebun itu? Dia bilang, Tuhan, tunda waktu dulu, jangan tebang sekarang, tunda. Tunda nanti tahun depan. Artinya bahwa dia bilang, Tuhan, biarkan ia berbuah tahun ini lagi, kasih tinggal tahun ini lagi.
Pemilik ini dia bukan bilang, Tuhan jangan tebang. Tapi dia bilang, Tuhan kalau bisa ulur waktu sedikit. Kasih kesempatan lagi. Kasih waktu lagi. Mungkin tahun ini, jangan sekarang Tuhan. Dia bukan bilang jangan ditebang. Tapi dia bilang jangan sekarang Tuhan. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Penundaan hukuman dengan cara memohon belas kasihan untuk memberi kesempatan kedua. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Artinya bahwa lihat waktu yang singkat, tapi cukup untuk mengadakan suatu percobaan. Biarkan, mungkin tahun ini lagi, mungkin tahun ini lagi. Ada satu kesempatan lagi yang juga terbatas, tapi ini cukup untuk mengadakan satu percobaan, uji coba. Lalu perhatikan bahwa pengurus kebun itu berjanji untuk dia melakukan bagiannya. Dan ini perhatikan bahwa ini sama seperti yang mungkin hamba-hamba Tuhan, yang mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mereka mencangkul tanah di sekeliling pohon itu. Dan mungkin mereka terus memberikan pupuk. Dan ketika semua itu sudah dilakukan, nanti lihat hasilnya bagaimana. Dan lihat bahwa pengurus itu dia tambahkan, dia bilang, kalau tidak, jika tidak, tebanglah dia. Dia bilang, Tuhan sabar dulu. Saya coba cangkul-cangkul di sekitar tanah itu. Saya kasih pupuk lagi. Mungkin dia akan berbuah. Tapi kalau tidak juga berbuah, sudah upaya sedemikian rupa tapi tidak berbuah, maka lihat pengurus kebun itu dia bilang apa? Dia bilang, tebanglah dia. Tebang, menebang. Tebang ini memang sesuatu yang bertentangan dengan pemilik anggur ini punya kemauan. Tujuannya itu beda. Karena dia tanam pohon ara itu dengan tujuan, hanya satu tujuan, supaya nanti dia bertumbuh dan dia berbuah. Tetapi sampai kepada keputusan untuk tebang, dan ini memang harus dilakukan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang pohon ara ini tidak bisa berbuah. Sudah dilakukan berbagai usaha, segala macam cara, tapi tetap tidak ada buahnya. Dan memang tujuan daripada pohon ara itu ditanam supaya ada buah yang dihasilkan. Dan itu mendatangkan kesenangan bagi pemilik kebun anggur itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sama seperti pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, demikian juga kita lihat Tuhan memperlakukan gereja Tuhan, memperlakukan gereja orang-orang percaya kita yang sudah diselamatkan hari ini. Sama perlakuan seperti pohon ara ini. Inilah perlakuan Tuhan hari ini kepada gereja. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggil untuk menjadi alat keselamatan Tuhan. Tapi apakah kita sudah memenuhi tujuan itu? Tujuan tersebut supaya kita menghasilkan buah. Tuhan terus kasih kita kesempatan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Allah terus mencari dan terus menantikan adanya buah yang dihasilkan. Bapak Ibu Saudara, kesempatan menghasilkan buah bagi Tuhan itu terbatas sekali, singkat sekali. Mari Bapak Ibu, sejak hari pertobatan kita, mungkin sudah 5 tahun, sudah 10, 20, 50 tahun, 60 tahun sejak hari pertobatan kita. Seharusnya hidup kita itu menghasilkan buah, sehingga orang bisa mengenal Kristus itu lewat kehidupan kita. Seharusnya kita menghasilkan buah pelayanan lewat pemberitaan kabar baik, lewat pemberitaan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini menegaskan bahwa kita harusnya kita ini berpacu dengan waktu.
Karena waktu ini terus jalan, waktu terus berputar dengan begitu cepat. Kita lihat, kita amati juga, tidak amati juga, waktu ini jalan, waktu terus berputar. Perhatikan bahwa kita baru saja merayakan tahun baru, tapi tidak terasa Paskah sudah lewat. Kita sudah di pertengahan tahun. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Waktu ini terus berjalan. Kesempatan yang Tuhan kasih ini juga semakin dekat. Waktu berjalan, limit kita, waktu kita ini, kita menjalan ke limit habis. Masa waktu itu habis. Dan apakah kita santai-santai, kita diam-diam, kita tenang-tenang, kita tidak buat sesuatu untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harusnya berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, tidak lagi ada kesempatan untuk kita berbuat. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu sudah datang kedua kali, tidak lagi ada kesempatan untuk kita bisa berbuah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berapa pertanyaan? Apakah kita sudah menghasilkan buah kepribadian, karakter, sifat seperti Kristus dalam hidup kita? Apakah kita sudah memakai setiap kesempatan untuk menghasilkan buah pelayanan? Jiwa-jiwa yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan, ataukah kita persembahkan sesuatu yang lain yang Tuhan tidak tuntut itu? Siapa pohon ara yang ada di sekitar kita yang harus kita support supaya mereka juga bisa berbuah? Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ingat bahwa ya di dalam ayat berapa tadi itu, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi untuk menghasilkan buah. Kalau tidak, tebanglah ia. Percuma, tidak ada guna dia tumbuh di situ. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini datang bagi kami. Kami kaget, kami terkejut ketika kami berhadapan dengan kebenaran ini. Tetapi biarlah kebenaran ini terus membangunkan kami yang sedang tertidur. Firman ini terus mendorong kami untuk buat sesuatu bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih kasih kami kesempatan. Engkau terus memfasilitasi kami dengan segala sesuatu yang baik. Engkau menopang kami sedemikian rupa dengan tujuan supaya kami bisa menghasilkan buah, supaya kami bisa melakukan sesuatu, buah-buah karakter, buah-buah pelayanan. Ada jiwa-jiwa yang kami bawa persembahkan kepada Tuhan. Tolong kami semua, hidup ini singkat, karena waktu kami mati, maka tidak lagi ada kesempatan untuk kami boleh berbuah. Tuhan tolong kami semua, supaya kami bisa berbuah dengan maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, menjadi alat di dalam tangan-Mu, seperti pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu. Berilah kami kesempatan untuk terus mencangkul, memberi pupuk dengan segala macam usaha, bentuk-bentuk sesuatu pelayanan yang kami buat, supaya orang-orang di sekitar kami juga mereka bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Meteraikan firman ini dalam hidup kami. Terus gelisahkan kami, supaya kami tidak hanya menjadi penonton, kami tidak hanya berdiam diri, kami tidak hanya berdiri di pinggir-pinggir saja, tapi kami bertolak lebih dalam di dalam lautan rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami semua, tolong kami, biarlah hidup yang sisa kami boleh menghasilkan buah-buah lewat kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu
Berdasarkan kebenaran firman-Mu, kami berbuah dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siap persembahan kita. Mari kepada petugas saya persilakan untuk ambil bagian dalam pelayanan, dan kita siapkan nyanyian Kemenangan Iman nomor 219. 219 Harap Bakti, dan kepada petugas disilakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan ini. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi orang yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tidak nyata sekalian, berkat suka Tuhan, sampai kita serahkan diri. Jiwa harta sekalian atas mazhab Tuhan, dan tetap dalam harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa terima kasih, kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu di hari perhentian Tuhan, di mana Tuhan memberkati kami, di mana Tuhan memberkati penciptaan-Mu. Dan hari ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami ada di dalam rumah-Mu di pagi hari ini, di saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur memuji Tuhan untuk 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai, menolong, memimpin, memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan juga sebagai jemaat-Mu. Hari ini kami ada di sini Tuhan, kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan Tuhan dan rahmat anugerah-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Di pagi hari ini kami datang dan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan kolekte umum, kolekte pertama, kolekte diakonia, kotak pembangunan, kotak 1000, kotak pembangunan rumah wakil gembala, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pemberian anak-anak-Mu kami di pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan mengubahnya menjadi jiwa-jiwa yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu di minggu-minggu yang akan datang, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang sama,
yang senantiasa menungguhi kami dengan setia di setiap waktu. Tangan-Mu terulur dan menolong kami, mengangkat kami, memberikan jalan keluar dan memberkati setiap kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga, persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkannya, Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhanlah yang dimuliakan. Tolonglah kami, hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, biarlah dapat mengerjakan itu dengan takut akan Tuhan, dan persembahan-persembahan ini akan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, anak-anak-Mu, pemuda yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka sebagai mahasiswa dalam pendidikan, dalam kuliah mereka. Tuhan sumber pengetahuan, hikmat, karuniakan kepada mereka anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh meraih masa depan mereka di dalam tangan Tuhan, dalam pertolongan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, dipuji. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu kekal, dalam nama-Mu yang kudus kami menyerahkan persembahan ini serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, amin. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 278 untuk kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Percaya satu minggu di depan bersama dengan Tuhan kita akan jalani hari-hari dengan penuh kemenangan. 278 tolak ke tempat yang dalam. Anugerahnya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai tinggalkan, masuklah ke penuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Sayang banyak orang yang berdirilah di pantai lautan anugerah. Yang tidak masuk, serahkanlah dirinya pada perjanjiannya Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Lain orang masuk hanya sedikitlah, dan tinggal dekat daratan, di mana terlihat najis dunia yang dibawa oleh ombaknya. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Oh, marilah bertolaklah jauhlah ke dalam keselamatanmu. Serahkan dirimu pada cintanya, serta terimalah berkat penuh. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Sekali lagi kornya, tinggalkan pantainya, masuk bertolaklah ke tempat
Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami semua. Engkau mau supaya kami ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan yang kekal. Kami boleh tertanam, bertumbuh, dan akhirnya kami akan terus menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat yang besar bagi banyak orang di mana saja Tuhan utus kami, Tuhan taruh dan tempatkan kami. Kami sadar dengan kekuatan manusiawi kami tidak mungkin bisa buat sesuatu untuk Tuhan. Biarlah kami terus bersandar, memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan perkara yang besar, yang tidak bisa dilakukan oleh manusiawi kami, karena tubuh daging ini lemah. Tapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan menjadi kuat, perkasa. Kami terus maju, melintasi lembah baka, melintasi padang gurun dunia yang gersang. Di tengah zaman yang semakin bengkok ini, kami tampil bersinar lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, lengkapi kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup yang sisa kami buat sesuatu untuk Tuhan. Kami kerjakan, kami tidak berdiam diri, kami tidak hanya sebagai penonton, berdiri di pinggir pantai saja, tapi biarlah kami bertolak ke tempat yang dalam, menikmati berkat yang penuh dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang hadir hari ini, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. 1 minggu di depan Tuhan sertai kami semua. Darah Yesus bungkus kami, ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh jiwa roh kami aman terpelihara dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami berjalan setiap langkah kami, sungguh kehadiran Allah Tritunggal menyertai kami semua. Akhirnya ibadah kita selesai, Bapak Ibu jemaat sekalian. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan terus memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan terus memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, bersatu teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.